Selamat datang di Gereja Tiberias, Indonesia. Kami akan menemani Anda dalam informasi di seputar Gereja Tiberias, Indonesia. Saya dulu bisa pagi kerja kudus, jam 12 tepat kerja kudus, jam 6 sore saya selalu cari acara kerja kudus. Artinya saya melakukan, ketika saya nggak tahu artinya, tapi saya lakukan. Tiap kali saya nangis di depan kaki Tuhan Yesus, maksudnya saya pasang lilin di depan kaki Tuhan. Tuhan, saya bersyukur karena Tuhan yang telah nebus saya di atas kayu salib. Maka saya dijangkaukan apa? Saya bisa melakukan bersama Ibu 3 kali. Ternyata adanya. Itu rasanya saya dipakai Tuhan apa? Dipakai Tuhan kembalikan kuasa perjuangan Kristus. Tadi juga ada orang Amerika datang mencari saya, yaitu minta perjuangan Kristus yang dari kandung saya. Jadi sampai sekarang di Australia, di Amerika, banyak orang bersaksi dengan perjamuan dari Gereja Tiberias, mereka tidak dioperasi, tidak pikun, dan mereka disembuhkan. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu yang pertama, yang beri kami, keluarga kami, hidup kekal surga, disempurnakan tubuhku, jiwaku, dalam Yesus, agar kami dari ujung rambut, ujung kaki sehat, tidak migrain, tidak vertigo, kami tolak gester tumor, tidak dioperasi. Kami doa agar mulutku penuh kuasa dan mujizat dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian baru yang kami bertobat mulai dosa, setan-setan dan perbuatan. Berkati kami, keluarga yang kudus, menolak dosa, setan-setan dan perbuatan. Kami tolak perjinan, percabulan dalam nama Yesus. Kami diurapi hidup yang suci, hidup yang kudus, agar diprogram akan terbang aman masuk raja surga. Pada tahun 2016 akhir ada seorang kerabat saya mengajak saya untuk berbisnis jual beli barang antik. Nah, tadinya saya tidak tertarik karena menurut saya barang-barang seperti itu pasti nggak benar. Nah, kemudian di tempat kerja saya di kantor juga ada teman yang mengajak hal yang sama. Akhirnya, oke, saya coba. Waktu itu barang antiknya adalah samurai Jepang yang katanya harganya bisa mahal, bisa ini, bisa itu. Nah, suatu ketika saya bermimpi. Jadi di mimpi itu saya sedang memakai samurai itu dan bisa untuk memotong paku. Jadi yang dicari dulu katanya samurai itu harus bisa potong paku. Nah, ketika saya bangun tidur, kerabat saya itu telepon saya. Jadi saya kayak excited, kayak oh iya ya berarti benar juga ini. Akhirnya saya coba dengan teman-teman itu saya berbisnis itu. Tapi di dalam hati saya ada sedikit nggak damai sejahtera. Kenapa? Karena orang-orang yang saya temui selama saya berbisnis itu kayaknya aneh-aneh gitu ya. Ada yang walaupun juga ada yang ya orang-orang pejabat lah, petinggi-petinggi, tapi ada juga orang dari daerah-daerah. Ada nggak damai sejahtera. Bahkan juga orang-orang yang sepertinya rohaninya cukup oke gitu, tapi berbulan-bulan saya jalani itu nggak ada hasilnya. Saya mulai capek, mulai letih dan karena nggak damai, akhirnya saya mau putuskan, udah saya nggak mau terlibat ini lagi. Tapi kok kayaknya susah banget untuk keluar dari lingkaran itu, kayaknya susah. Tapi semakin hari semakin capek, semakin letih, tidak ada hasil. Juga konsentrasi saya bekerja udah mulai terganggu. Di titik saya lemah, di titik saya udah capek, akhirnya saya doa. Saya bilang, Tuhan, orang-orang yang saya temui di luar sana kok aneh-aneh ya, nggak bisa dipercaya. Tapi saya percaya kalau pendeta Pariaji itu adalah pendeta yang dipilih sama Tuhan. Jadi saya mohon dikasih jawaban ini sebenarnya apa. Karena saya mencari informasi kemana-mana, tidak ada yang memuaskan, hasilnya semakin membingungkan. Nah, tidak selang berapa lama, mungkin beberapa hari atau 1 minggu setelah itu saya bermimpi. Nah, di mimpi itu
di mimbar seperti ini, Bapak Pariaji sedang memimpin sakramen perjamuan kudus. Saya sedang menyanyi di belakang karena saya pelayani sebagai singer. Nah di dalam mimpi itu Pak Pariaji kemudian membalikkan badan, memberikan 2 atau 3 pot darah Yesus di tangan saya. Kemudian saya ambil. Kemudian berlanjut seperti di ruang backstage gitu, kita ngobrol-ngobrol. Di situ Bapak Pariaji membisikkan ke telinga saya punya generasi the best, biggest, excellent di bidangnya. Seolah-olah mengatakan kamu juga punya roh yang sama. Nah kemudian datang Ibu Gembala, ini masih di dalam mimpi. Datang Ibu Gembala dengan penuh kasih tanya, kamu mau didoain apa? Masih di dalam mimpi, saya ambil ada di situ lembar pokok doa yang biasa kita tulis itu. Dan di lembar itu saya juga masih menuliskan, Tuhan tolong supaya transaksi samurai berhasil. Kemudian saya kasih pokok doa itu ke Bapak Gembala. Waktu Bapak Gembala baca, dia ambil, mukanya langsung berubah. Bapak Gembala langsung, ya Son ini barang-barang kotor. Udah seperti itu, setelah itu saya langsung kebangun. Dan puji Tuhan waktu dibangun itu saya langsung mengucap syukur. Saya bilang Tuhan berarti ini jawaban yang saya perlu. Terima kasih sudah jawab doa saya. Akhirnya dengan bulat hati saya harus keluar dari bisnis gelap ini yang gak benar. Tapi tetap susah ketika saya memutuskan untuk keluar. Saudara saya marah, teman kantor saya itu marah. Karena memang ya kuasa kegelapan itu sudah tertelanjangi. Akhirnya saya tetap keluar. Tapi kalau saya rasa badan saya tuh nggak enak ya, kayak panas, kayak sangat tidak nyaman. Waktu itu kantor saya di Kuningan, kemudian saya rajin ikut ibadah tengah minggu di Wisma Dharma Sakti. Waktu itu beberapa kali dilayani pelepasan, tapi masih nggak enak, badan saya masih nggak enak. Akhirnya ya Tuhan kasih hikmat, akhirnya saya memberikan diri untuk dibaptis selam kembali awal tahun 2017. Nah saat di kolam baptisan itu saya ingat waktu Bapak Gembala tumpang tangan doain saya, sebelum saya dicemplungkan ke air, saya bisa berasa ada sesuatu yang lepas dari badan saya, kayak terbang lepas dari badan saya. Dan setelah dibaptis saya sungguh ngerasa dipulihkan, saya ada damai sejahtera dan saya mengucap syukur karena saya sudah dibebaskan dari kuasa kegelapan. Mungkin tadinya saya cuma niat untuk keluar, tapi kok nggak bisa, ternyata memang harus dengan kuasa tubuh dan darah Yesus, harus dengan kuasa baptisan kudus yang dilakukan oleh orang yang benar, orang yang dipilih Tuhan. Itu yang pertama Pak. Yang kedua, puji Tuhan baru saja terjadi tadi waktu on the way dari rumah mau ke sini mau pelayanan, itu di tol Kelapa Gading. Jadi di depan saya tadi ada mobil, tiba-tiba dia ngerem mendadak. Nah kemudian saya juga karena lumayan kecepatan tinggi, saya juga ngerem karena mobilnya Matic. Dari Matic tuh saya langsung masukin netral, saya rem, sengerem-ngeremnya, tapi agak saya banting kanan. Dan saya cepat-cepat lihat spion di belakang itu mobil tronton. Di pikiran saya selesai, ringsek nih udah. Tapi somehow mulut saya berucap darah Yesus, darah Yesus, darah Yesus. Dan gak tahu tronton itu dia banting kiri, akhirnya ya terhindarkan dari roh maut. Saya percaya itu karena kita warga sorga dijaga malaikat Tuhan. Tadi juga keluar rumah saya urapin mobil, tolak roh maut, roh celaka. Setiap keluar kita yang percaya kuasa tubuh darah Yesus minyak urapan kita urapi. Tidak menabrak, tidak ditabrak, tidak menyerempet, tidak diserempet. Dijauhkan dari segala orang jahat. Dan saya mengucap syukur secara manusia, secara pikiran. Kalaupun ngerem mendadak itu pasti at least nabrak di depannya. Nabrak depan, belakang hantam. Di pikiran saya tadi benar-benar sudah terbayang ringsek, remuk, selesai. Tapi itulah darah Yesus, kita yang percaya kita diproteksi sempurna dan bisa hadir di sini untuk memberikan kesaksian, bisa melayani Tuhan.